Selama lebih dari 6.000 tahun, manusia telah memanfaatkan bioteknologi sebagai penerapan untuk menghasilkan berbagai produk dengan bantuan mikroorganisme. Misalnya roti, bir, keju, dan lain-lain. Tidak hanya pada bidang pangan saja, bioteknologi juga banyak digunakan pada bidang kehidupan lainnya. Salah satunya adalah bidang pertanian. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian ini secara nyata dapat dilihat pada penggunaan pupuk kompos untuk kesuburan tanah. Perkenalkan, kami dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Surakarta, kelas 12 MIPA 6, kelompok 5, akan membawakan pengertian bioteknologi secara sederhana melalui produk pupuk kompos oleh Mbak Denok. Mari kita simak lanjut. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Deno. Sekarang saya posisi ada menjadi Direktur Bank Sampah Induk Kerja Nyata Kota Surakarta. Jadi Bank Sampah Induk ini adalah bank sampah yang memiliki anggota 100 bank sampah unit yang ada di RT, RW, dan kelurahan. Jadi sepanjang perjalanan memang kami melakukan pengelolaan sampah, tidak hanya membuat kompos dari sampah organik, tapi juga pengelolaan sampah anorganik untuk dibawa ke bank sampah dan pengelolaan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan. Jadi sepanjang aktivitas ada di area bank sampah, termasuk juga bank sampah di sekolah, instansi, dan juga komunitas. Kita bisa menanyakan tentang pengolahan sampah organik, yaitu kompos. Ya, Mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa dan berapa lama butuhnya. jadi Indonesia ini sebenarnya sampah terbesar adalah sampah organik. Sekitar 60-70% dari sampah yang kita hasilkan, yang entah itu lari ke TPA atau tidak terkelola, itu 60-70%-nya adalah sampah organik. Sedangkan sisanya ada sampah anorganik. Oleh sebab itu, di Bank Sampah Induk kami mendorong teman-teman di Bank Sampah Unit untuk melakukan pengelolaan sampah organik dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari rumah tangga. Ya, sampah yang dihasilkan rumah tangga dari hasil sisa makan atau sisa sebelum memasak itu diolah menjadi kompos. Dan karena Solo tidak memiliki lahan luas, tapi kami masih dapat melakukan pengomposan dengan cara yang sangat sederhana, dengan dibantu dengan komposter. Ini adalah alat yang disebut dengan komposter yang dipakai hampir di seluruh kelurahan di Kota Solo untuk melakukan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Kalau kita buka, di dalamnya itu sudah kami berikan modifikasi saringan. Ini ada saringannya. Teman-teman ini bisa melihat ini saringannya, dan kemudian di bagian depan dari komposter ini ada selangnya. Jadi apa fungsi dari selang ini? Kalau kita memiliki sampah organik, dimasukkan langsung di sini. Kemudian kalau pengomposan di dalam tanah dibantu oleh cacing, tetapi di komposter ini dibantu dengan bakteri pengurai. Ini ada bakteri pengurainya. Jadi siapkan hand sprayer untuk penyemprotan. Kita masukkan 1 liter air, kemudian kita tambahkan 2 tutup botol bakteri pengurai, masukkan, tercampur jadi satu. Jadi ketika nanti kita masukkan kulit pisang, kulit wortel, kulit kentang, langsung disemprot dengan campuran air dan bakteri tadi. Itu 5-6 kali semprotan, kemudian tutup rapat. Nah, tutup rapat saja karena proses dalam pengomposan ini adalah anaerob. Jadi harusnya tidak ada udara yang keluar masuk, tetapi ini masih kita berikan lubang lebih kecil untuk mengeluarkan gas metana yang dihasilkan oleh sampah.
Kalau ditutup, misalkan nanti siang punya sampah lagi, tinggal dibuka tutupnya, masukkan sampahnya lagi, kemudian semprot lagi, disemprot, kemudian tutup lagi. Karena konsep di bank sampah induk, di bank sampah unit adalah pengelolaan sampah rumah tangga harian, jadi memasukkan sampahnya harus setiap hari. Kita masukkan sampah setiap hari, kemudian semprotkan campuran bakteri dan air. Nanti di hari kelima kita sudah bisa panen kompos cair dari selang ini. Kemudian kompos cairnya kita tampung di dalam botol atau wadah yang sudah kita siapkan. Jadi kompos cairnya akan keluar dan kita panen dari selang. Ini kompos cairnya. Kemudian kompos cair tadi dihasilkan dari bawah saringan. Ini menghasilkan kompos cair. Sedangkan sampah yang kita masukkan setiap hari, yang di atasnya saringan, setelah 1 bulan kita sudah bisa panen kompos padat. Ini kompos padatnya. Yang kita panen dari atas saringan. Berarti juga Mbak Dina kan pada awal penjelasan ada beberapa yang salah pembuatan bentuknya kayak integrasi. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan tersebut dan apa yang harus dilakukan? Pemula, oke. Ada yang memasukkan misalkan daging langsung masuk. Kalau daging sudah masuk di awal, ketika itu nanti sudah tumbuh belatung, kok daging kan tumbuh belatung lebih cepat nih. Kalau sudah tumbuh belatung lebih banyak, biasanya kalau ibu-ibu yang di rumah atau teman-teman yang melakukan sudah jijik, kemudian tidak mau lagi melakukan pengomposan, kemudian berhenti. Harusnya apa? Oh, besok untuk pemula daging nggak masuk dulu nih, gitu, supaya mengurangi potensi belatung tumbuh lebih banyak. Kalau 1-2 biasa lah ya, oh 1-2 lucu gitu ya, tapi kalau banyak kan jijik gitu. Jadi itu seperti hal seperti itu yang kami koreksi terus, kami koreksi terus. Termasuk ada juga yang misalkan mikir kita ibu-ibu membuat ini sebagai alat untuk membuat kompos sampah organik. Ternyata tiba-tiba ada bapak-bapak yang iseng dibuka masukkan puntung rokok atau sedotan plastik. Itu juga sudah salah. Ini kan karena jenis sampahnya ya yang mungkin belum begitu beginner friendly seperti daging tadi yang kemudian akan berkembangnya populasi belatung. Tapi kalau semisal dari faktor seperti suhu atau kayak kelembapan atau mungkin kadar oksigen yang keluar masuk itu juga mempengaruhi proses tersebut apa tidak? Ya, jadi kalau yang komposter kami ini ada sistemnya anaerob. Memang udara tidak banyak masuk sehingga proses pengomposan di dalam komposternya berjalan sempurna. Dan ini sebenarnya bisa digunakan di mana saja. Kita mau taruh di luar pun, karena kalau kita misalkan pakai untuk komunal itu dilakukan bersama, misalkan 1 tong untuk 3-4 keluarga, dan juga ditaruh di luar rumah. Dan itu aman-aman aja. Komposnya juga dapat dihasilkan dengan baik. Atau kalau mau ditempatkan indoor, dekat dapur, di dalam dapur pun juga aman. Jadi habis masak, kulitnya langsung masukkan ke dalam tong ini pun aman. Praktis ya. Praktis sekali. Dan tadi kalau kita cerita, apa sih yang sedang kita mau praktekkan ini adalah kita mau belajar siklus hidup. Kenapa sampah kita makin banyak? Karena siklus hidupnya nggak nyambung. Ini hari ini kita mau menyambungkan siklus hidup itu. Dari misalkan mau buah sayur daun, kemudian dikomposkan, diproses jadi kompos, komposnya untuk nanam lagi jadi buah, kompos lagi untuk nanam lagi, prosesnya muter terus sehingga nggak ada sampah yang terbentuk. Kenapa sampah kita banyak? Karena siklus hidupnya nggak nyambung. Habis jadi pisang kulit, kemudian kulit wortel, kulit kentang nggak dikomposkan, selesai ini dari sampah. Ketika dikomposkan pasti apa? Menanam lagi. Menanam apa? Jadi buah lagi. Buah lagi udah selesai, jadi sampah lagi. Sampah lagi diproseskan lagi jadi kompos, terus muter jadinya kita mereduksi jumlah sampah organik yang kita bentuk. Mungkin juga
Mbak Denok bisa sharing tentang harapan Mbak Denok di depannya untuk pengelolaan sampah organik di misalnya kota Solo atau mungkin di luar kota Solo juga nggak apa-apa kalau harapannya emang untuk menyebar di luar kota. Wah, pastilah ya. Solo sudah mulai bergerak kencang. Kemudian saya mulai edukasi Sabang sampai Merauke sampai Asia. Artinya apa yang kita lakukan nggak bisa sendiri. Semakin banyak orang melakukan replikasi atau duplikasi apa yang kami lakukan, artinya semakin banyak orang yang peduli akan pengelolaan sampah. Harapannya lebih banyak orang yang ngerti gitu, bahwa apa yang kita keluarkan yang itu jangan semuanya di sampah. Sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Jangan sampahku jadi tanggung jawabnya Pak Lurah. Itu salah. Konsep-konsep itu yang kami mulai edukasi terus, supaya semua orang mengerti apa yang kita hasilkan yang harus jadi tanggung jawab kita. Jangan kemudian kita lepas terus akhirnya Pak Lurah yang bingung angkutin sampah warga. Akhirnya Pak Gibran yang teriak-teriak, hei, kemarin Twitter rame kan, Pak Ara pedagang CFD ini loh, habis CFD sampahnya luar biasa. Ya kalau kamu dari CFD bawa sampah, please minim dimasukkan ke tempat sampah terdekat, atau kalau enggak bawa pulang aja. Ya kita punya tempat sampah, jangan kemudian ditinggalkan di sepanjang CFD ketika jam 9 selesai. Dinas Lingkungan Hidup yang ngangkutin itu kemudian repot ngangkutin, atau kami yang selalu menjadi bagian edukasi kemudian kami juga repot mengedukasi dan juga repot untuk ikut ngangkutin sampah. Gitu. Jadi please, sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawab. Jadi nggak harus yang besar sih. Kok di CFD makan, ya jangan disisakan. Habiskan makanan itu. Supaya apa? Nggak jadi sampah organik. Kalau kita belum bisa kelola, minimal sudah kita makan. Karena apa? Kalau kita sisakan makan kita, artinya kita sedang merampas hak orang miskin yang harusnya bisa makan dari makanan yang kita punya. Ngeri loh, ngeri ya. Ya, mungkin sekian dari wawancara dari kami. Terima kasih waktunya Mbak Denok. Semoga semua dari penggunaan pupuk kompos ini semua masyarakat Solo, mungkin Indonesia juga bisa lebih teredukasi dan ke depan bisa lebih maju. Ya, sekali lagi saya juga butuh uluran tangan teman-teman orang muda. Karena kalau di usia saya mungkin 10-20 tahun, 25 tahun lagi selesai, tapi teman-teman masih punya jangka waktu yang lebih lama dari itu. Ikutlah terlibat dari sekarang untuk mengurangi problem sampah kita. Begitu teman-teman, sukses selalu, terima kasih banyak, tetap semangat.